dari zaman penjajahan sampai kemerdekaan. Terus seperti apa sih yang ulama sekarang tadi? Iya, saya berharap saya tidak menilai tapi saya berharap bagaimana ini yang diberikan Rasul Nabi menyebarkan agama dengan penuh cinta, berdakwah mengajak bukan Mengajar. tapi mengajak kasih sayang diharapnya saya begitu. Dan ya maka ini banyak sekali pesan orang di film ini yang mengajarkan manusia itu bagaimana yang pro dan kontra, ada yang tidak disukai, ada yang disukai, kayaknya wajar tapi kita sebagai kalau ada orang yang tidak suka usahakan memang harus berulang mereka mengajar dalam hal yang baik itu yang disampaikan. Maaf, karena kan banyak juga orang yang tahu agama tapi suka melecehkan agama. Ini gimana? Ya, zaman sekarang ya kita kembali kepada diri kita. Bagaimana kalau kita pengen dapat kemuliaan dari anak, ya kita muliakan. Dijaga. Tetap harus kembali kepada personal. Itu memang kalian pengen disayangi, yang kalian katanya meminta saja, minta disayangi, tapi disayang nggak ada. Tapi ada sanksinya nggak sih? Harus ada sanksinya nggak sih? Orang yang tahu agama tapi melecehkan agama. Ya kalau kita bicara apa yang dijadikan sebuah pembelajaran supaya hal tersebut tidak dicontoh oleh orang lain, ya ini itu harus diberlakukan. Tapi kita ingat hukum dunia nggak seberapa dibanding bagaimana nanti Allah sendiri yang menjadi hakimnya, itu kan mengerikan. Ya kita semua ini sedang baik-baik saja, saya kalian semua para pemimpin, para ulama semua sedang tidak baik-baik saja, semua sedang Kalau bicara dari film Bianca sendiri, Umi juga sempat gak berpikir membedakan sosok Budi Hamka ini dari perjuangannya dulu seperti apa dengan mungkin almarhum Budi ini gitu. Seperti apa sih, mungkin ada yang beberapa apa yang ngingetin gitu. ya pasti ya kalau memang beliau juga dengan dakwahnya beliau dengan menulis meluangkan semua dalam disiplin. Apalagi saat beliau itu di penjara, masih terus meluangkan apa yang ada dalam diri beliau. Kalau almarhum, saya tahu saya menemani beliau dari sebelum menjadi ulama. Beliau nggak pernah mau jadi ulama, baru menjadi ulama. Saya menemani dari nol, kita sama-sama. Jadi saya sendiri kagum dengan cara dakwahnya beliau. Jadi saya juga bagaimana beliau itu menyampaikan karena mungkin pernah mengalami dunia yang pernah dia coba. Temanya saya ya sampai sekarang pun dia tapi dari kita mengalami hal itu kita akan menyampaikan hal yang saya ini udah pernah mengalami loh, udah pernah di dunia itu yuk, jadi pengajak tapi tidak menjudge karena dulu kita juga pernah di posisi seperti itu. Tadi kan perlu banget merangkul, karena kita pakai pukulan aja ya sebentar lagi sudah hilang bekasnya. Itu dengan kalimat kita menjudge orang lain dengan kerjasnya jangan bilang ketika saya dulu belum seperti ini dan ini juga belum jaminan saya masuk surga, masih berproses menjadi baik. Saya dulu yang terbuka, begitu orang melihat saya sebelah mata itu hal itu selalu motivasi yang akhirnya memotivasi diri dan buka. Oke.
Sebetulnya nggak sih dulu? Aduh, jauh bener kayaknya ya. Ya, menemati lah, menemati almarhum. Downnya dia, ketika mulai hijrah sampai yang jadi nomor kondang katanya. Oke, Om, Terakhir promo. akhir tahun ini ada planning liburan. Mau kemana-mana, soalnya anak saya lagi di Paris, jadi kayaknya kalau saya liburan ya Allah, ingin anak ya, jadi kita di rumah aja. Di rumah aja. Oke. Untuk resolusi 2024. Pengen lebih baik lagi, pengen jadi suami yang lebih baik lagi. Oke, promo Umi yang pas nonton Kalian harus banget nonton Dia Harita karena ini banyak pesan moral dari anak-anak bangsa kita yang kelak menjadi pemimpin. Harus nonton bagaimana perjuangan Dia Harita untuk negara ini, jangan dilupakan, dan banyak pesan moral. Oke, masih nih. Tiap hari kan hari ibu ya, tiap hari ibu harus dimuliakan, tiap hari ibu harus disayangi, tiap hari harus taat, tiap hari harus perhatian ibu, bukan hanya tanggal 22 saja, ini buat anak-anak semuanya ya. Jadi setiap hari adalah hari ibu, setiap hari adalah bagaimana kamu mencari surga melalui ibu. Umi masih ingat gak sih waktu kecil sosok ibu tuh seperti apa sih yang mungkin perjuangannya gitu? Saya itu termasuk iri sama orang-orang yang masih mempunyai hidup, karena saya umur 11 tahun seusia Adiba lah, saat Adiba kehilangan ayahnya, umur segitu saya kehilangan ibu saya gitu. Jadi sangat dalam sekali makna seorang ibu. Jadi buat kalian yang masih punya ibu, mereka adalah keramat, jadi minta doanya dari siapa hati. Kalau jadi marah ya namanya orang tua, jadi bisa paham sayangi. Karena kalau udah nggak ada, ya akan nyesel. Ini dikit dong tanggapannya tentang Amar. Tentang Amar. Kan dia lagi nih, urusannya orang lain mulu. Tanggapan aja sih ini melihat kecewa gak sih ini melihat Amar yang sekarang keterlibatan tiga kalinya gitu. Om Deddy kan salah satu orang yang juga kecewa melihat sikap Amar. Ini apakah mengikuti sikap Om Deddy juga kecewa merasa dibawa atau gimana nih? Iya, sebenarnya menyayangkan. Cuma kan begini, saya pernah mendampingi seorang cantik, ya almarhum dulu seperti apa, bahkan sampai overdosis. Tapi memang semua kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana memang orang-orang itu butuh support. Tapi ketika kita sudah memberikan supportnya dan support itu disalahgunakan, nah ini kan yang membuat akhirnya semua kembali lagi kepada pribadi masing-masing gitu. Dan saya tidak pernah menyalahkan Iris jika dia memberikan keputusan yang seperti itu, karena itu kembali kepada dia. Semua kan sudah memberikan kesempatan ya doakan yang terbaik saja gitu. Sehingga Amar juga menjadikan pelajaran yang berharga buat Amar, bagaimana harus menghargai sosok manusia yang banyak sekali memberikan perhatian kepada dia, seperti papahnya ya, keluarganya lah sudah pasti ya kan gitu. Jadi semua menjadi pelajaran yang berharga lah. Ini di tahun 2003 kan kayaknya banyak job juga nih kayak dari Amin. tadi pagi-pagi Ya ambiar Allah, gitu didoain sampai ke sama sini ente juga itu ya, ada amin banget. capek gak sih Umi? Mungkin dia Ya hidup di dunia memang buat capek mas ya. Nanti kalau nggak capek, kalau kita udah di akhirat nggak ada yang capek, tapi ya dinikmati lah, tapi dinikmati. untuk Abijar sendiri ada target menikah gak sih Umi 2024? Saya nggak tahu, ya saya juga nggak mau memburu anak, biarkan saja anak yang menjalani kesiapan, siap mentalnya juga anak yang tahu ya. Ibu kan hanya bisa ngedoain semoga ditemukan jodoh yang terbaik. Tapi kalau Adiba nemenin Egy juga gak sih Umi ke luar negeri? Kemarin yang di Solo Adiba nemenin gitu, karena banyak waktunya gitu. Tapi yang di Turki ini Adiba enggak, karena di Turki ini padat sekali, jadi nggak bisa ketemu gitu, karena Egy-nya juga harus di mes ya mungkin ya di luar. Jadi Adiba sekarang lagi di rumah. Nanti yang ke Qatar habis dari Turki mereka ke Qatar, nah ke Qatar Adiba di. Mi, nerusin soal Amar Joni dan Iris Bella nih.
Umi sendiri setuju nggak sih artinya langkah yang diambil oleh Iris? Ya, saya tidak bisa masuk ke ranah itu. Saya nggak bisa merasakan bagaimana rasanya Iris gitu. Yang tahu kan mereka berdua yang menjalani gitu. Yang sudah pasti saat Iris memutuskan apapun itu keputusannya, sudah pasti dia